Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan konten ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dan sisi positif dari setiap cerita yang kita hadirkan. Disclaimer, kisah ini adalah bentuk ramalan, legenda, mitos, atau mungkin hanya dongeng lama yang diwariskan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kisah ini benar atau hanya sekadar bayangan masa lalu yang dibungkus simbol. Ambillah yang baik, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Konon, pada suatu masa ketika langit sering berubah warna tanpa sebab, tersebarlah kabar tentang hadirnya sebuah kekuatan yang disebut titisan wangi. Sebuah istilah yang terdengar lembut, tetapi justru menyimpan misteri yang tak pernah tuntas dijelaskan oleh para penjaga tradisi. Mereka menggambarkannya sebagai aroma halus yang tidak berasal dari bunga, tidak pula dari tanah, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hidup di antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Namun benarkah titisan wangi itu nyata? Ataukah hanya kiasan dari sebuah harapan yang terlalu lama dipendam? Tidak ada yang benar-benar tahu. Sebagian berkata bahwa kekuatan ini akan lahir dari seseorang yang tidak pernah menuntut takdir besar. Sebagian lain mengatakan bahwa ia hanyalah simbol dari kesucian niat yang memancar, sehingga aromanya seperti wangi, meski tak tercium oleh hidung manusia biasa. Mitos lama menyebutkan, ketika titisan wangi bangkit, dunia akan merasakan perubahan yang tidak dimulai dari gemuruh atau dentuman, melainkan dari keheningan. Dari langkah seseorang yang tidak disadari siapapun. Seolah-olah alam diam-diam memperhatikan, menunggu, dan menguji. Ada pula yang berbisik, bahwa wangi itu bukan berasal dari tubuh, tetapi dari jiwa yang telah ditempa oleh luka, perjalanan panjang, dan kesabaran yang tak terhitung. Tetapi siapa yang bisa memastikan semua itu? Bahkan para penjaga naskah tua pun tidak setuju satu sama lain. Ada yang yakin titisan wangi adalah petanda akan datangnya pembawa pencerahan. Ada yang merasa itu hanya cerita untuk menenangkan hati manusia di tengah kekacauan. Dan ada pula yang berani berkata, hati-hati, jangan-jangan wangi itu hanya tipuan, sebuah ilusi yang diciptakan oleh zaman. Pada masa ketika kehormatan manusia mudah dibeli oleh pujian, muncul seseorang yang bertanya, jika titisan wangi benar ada, mengapa ia memilih untuk tersembunyi begitu lama? Pertanyaan itu menggema, tetapi jawaban tak pernah datang. Yang terdengar hanya kabar samar, bahwa kekuatan itu tidak akan muncul sebelum dunia benar-benar siap menerimanya. Siap dalam arti yang sulit dijelaskan, bukan soal perang selesai, bukan soal keadaan damai, tetapi tentang kesiapan batin manusia. Beberapa pertanda pun disebutkan dalam naskah kuno, meski tak ada yang tahu apakah pertanda itu fakta atau sekadar rekaan penyusun naskah. Konon, ketika titisan wangi bangkit, angin malam akan membawa aroma yang membuat orang terdiam. Bukan aroma yang bisa dikenali, tetapi aroma yang membuat jiwa merasa pulang. Namun bukankah itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Atau mungkin justru karena keindahannya membuat orang sulit membedakan antara mitos dan harapan? Dalam beberapa cerita tua, titisan wangi digambarkan sebagai inti kekuatan yang akan menyatukan kembali nilai-nilai yang telah lama tercerai-berai. Tetapi apakah itu berarti perubahan besar akan datang? Ataukah hanya ajaran moral kuno yang dibungkus metafora? Lagi-lagi, tanda tanya menggantung. Yang jelas, hingga bagian pertama legenda ini, satu hal masih menjadi teka-teki. Apakah titisan wangi benar-benar kekuatan yang akan mengubah arah perjalanan Nusantara? Ataukah ia hanyalah nama lain dari kerinduan manusia terhadap kebijaksanaan? Dan seperti semua ramalan kuno, jawabannya mungkin akan muncul bukan dari kata-kata, tetapi dari peristiwa yang belum terjadi. Cerita tentang titisan wangi semakin menyebar seiring waktu, namun semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, tetapi diyakini mampu mengubah perjalanan sebuah peradaban? Apakah mungkin kekuatan sebesar itu disembunyikan dalam bentuk yang begitu halus? Ataukah justru karena kelembutannya itu ia menjadi berbahaya? Sebab tidak ada yang menyadari ketika ia mulai bekerja? Penjaga-penjaga naskah tua pernah menuliskan bahwa wangi yang dimaksud bukanlah aroma duniawi. Ia bukan harum dari bunga yang mekar,
bukan pula bau dupa yang dibakar dalam upacara. Wangi itu adalah isyarat, tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Tetapi bukankah setiap manusia merasa hatinya bersih? Dan jika semua merasa demikian, adakah satupun yang betul-betul bisa mengenali pertanda itu? Sebagian orang percaya bahwa ketika titisan wangi hadir, ia membawa ketenangan terlebih dahulu, bukan perubahan besar. Ketenangan yang aneh, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, seolah-olah dunia melambat sesaat. Ada pula yang berkata bahwa hewan-hewan tertentu akan menunjukkan perilaku berbeda, seakan mengerti ada yang sedang bergerak dalam senyap. Tetapi apakah semua itu tanda nyata, atau hanya kebetulan yang ditafsirkan sebagai ramalan? Konon, ada malam tertentu ketika embun turun lebih cepat dari biasanya. Pada malam itu, sejumlah orang mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sosok, bukan suara, tetapi kehadiran. Sebagian menggambarkannya seperti keteduhan yang merayap perlahan, seperti pelukan yang tidak berasal dari siapapun. Tetapi siapa yang bisa membuktikan kesaksian itu benar? Dan bukan sekadar imajinasi manusia yang haus akan keajaiban? Banyak pula yang memperdebatkan, apakah titisan wangi adalah seseorang, ataukah sebuah peristiwa? Naskah kuno tidak pernah menyebut bentuknya secara jelas. Ada halaman yang menggambarkannya sebagai dia, seolah merujuk pada manusia. Namun pada bagian lain, kekuatan itu disebut sebagai arus yang hidup, seperti gerak energi yang tidak bisa ditempatkan pada satu jasad. Jika benar ia adalah manusia, mengapa ia tidak menampakkan diri? Mengapa wangi itu muncul dan hilang tanpa jejak? Apakah ia sedang menunggu saat dunia benar-benar jatuh dalam kekacauan? Ataukah ia sekadar tidak peduli pada keramaian manusia dan memilih berjalan sendiri di jalur takdirnya? Namun jika ia adalah peristiwa, apa bentuknya? Apakah perubahan besar yang mengguncang? Ataukah justru perubahan kecil yang tak terasa, seperti embun yang jatuh setetes demi setetes, tetapi mampu mengubah batu jika diberi waktu cukup lama? Di antara tanda-tanda yang disebutkan, ada satu yang paling misterius. Wangi itu akan muncul ketika manusia sudah melupakan maknanya. Wangi yang tidak lagi dicari, tidak lagi dinantikan, tidak lagi dielu-elukan. Pada saat itu, katanya, ia akan menyelinap masuk ke dalam kehidupan manusia dengan cara yang tidak seorang pun duga. Tetapi bukankah itu berarti ramalan ini bisa terjadi kapan saja? Atau justru tidak akan terjadi sama sekali? Sebab bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang telah benar-benar lupa akan sesuatu? Sebagian orang berkata bahwa titisan wangi membawa harapan. Sebagian lain berpendapat bahwa ia adalah tanda kehancuran, sebab setiap wangi yang terlalu kuat biasanya menandai sesuatu yang akan berakhir. Pertanyaannya, wangi mana yang dimaksud ramalan ini? Wangi kehidupan atau wangi kematian? Misteri itu masih menggantung, karena naskah kuno hanya memberi peringatan samar. Wangi yang muncul dari kegelapan adalah pertanda dunia sedang menata ulang napasnya. Apakah itu berarti akan ada kelahiran baru? Atau justru penutupan lama? Dan seperti banyak ramalan lainnya, semuanya kembali menjadi tanda tanya besar. Titisan wangi, penyelamat, peringatan, atau hanya legenda yang ditulis untuk menghibur manusia di masa yang penuh ketidakpastian? Dalam sejumlah catatan tua, ada bagian yang justru lebih menakutkan dibanding ramalan tentang titisan wangi itu sendiri, yakni tentang bayangan yang selalu mengikutinya. Bayangan ini bukan sosok, bukan makhluk, bukan pula ancaman nyata. Ia lebih mirip konsekuensi, sebuah tanda bahwa setiap wangi yang hadir membawa sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun pertanyaannya, apakah bayangan itu benar-benar ada, atau hanya metafora dari perubahan besar yang tak dapat dihentikan? Tak seorang pun dapat memastikan. Beberapa penjaga tradisi berbisik bahwa bayangan itu muncul sebelum wanginya tercium. Ia berjalan lebih dahulu, seakan memberi pesan kepada dunia bahwa sesuatu sedang bergerak. Tetapi karena ia tidak punya bentuk, manusia tak pernah memperhatikannya. Ia melintas dalam kejadian-kejadian kecil yang sering dianggap kebetulan, daun yang jatuh dari pohon sebelum waktunya, hembusan angin yang bertiup melawan arah, atau tiba-tiba rasa gelisah yang tidak jelas sumbernya.
Ada pula yang mengatakan bahwa bayangan itu tidak terlihat di alam, melainkan terasa dalam hati manusia. Seakan ada kecemasan yang menggantung, bukan karena masalah nyata, tetapi karena dunia sedang menahan napas. Tetapi apakah itu tanda kehadiran titisan wangi, atau hanya gambaran dari jiwa manusia yang penuh keresahan? Dalam legenda lainnya, bayangan itu disebut sebagai penyeimbang. Jika wangi melambangkan pencerahan, maka bayangan adalah keraguan. Jika wangi membawa harapan, maka bayangan membawa pertanyaan. Seolah-olah dunia tidak ingin satu sisi terlalu mendominasi dan memaksa manusia untuk tetap berhati-hati. Namun apakah itu petanda baik atau justru ancaman tersembunyi? Beberapa kisah menyebutkan bahwa ketika wangi itu mulai tercium samar, bayangan akan muncul dalam mimpi orang-orang tertentu. Mereka bermimpi berjalan di sebuah lorong panjang, penuh kabut, tanpa mengetahui ujungnya. Di tengah lorong itu, ada bau wangi yang lembut. Namun setiap kali mereka mendekati sumbernya, bayangan besar melintas, menutupi jalan. Apakah ini hanya simbol dari pertarungan antara terang dan gelap? Atau mimpi itu memang datang dari kekuatan yang tidak dikenal? Yang lebih membingungkan, naskah tua menggambarkan bayangan itu bukan sebagai sesuatu yang jahat. Ia hanya ada, seperti malam yang datang setelah siang, tanpa emosi, tanpa niat buruk, tanpa keinginan. Tetapi bukankah sesuatu yang tidak punya niat lebih sulit diprediksi daripada yang jahat sekalipun? Karena kita tak pernah bisa menebak ke arah mana ia bergerak. Jika bayangan itu menandai kehadiran titisan wangi, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah wangi itu adalah berkah, atau justru awal dari ujian panjang? Sebab dalam beberapa ramalan, setelah wangi muncul, dunia akan menghadapi masa penjernihan, sebuah masa ketika kebenaran terungkap, tetapi tidak selalu menyenangkan. Masa ketika manusia dipaksa melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Apakah inilah yang dimaksud bayangan? Sebuah proses yang tidak bisa dihindari? Namun tidak semua cerita menggambarkan bayangan sebagai penanda gelap. Ada versi lain yang lebih lembut, bahwa bayangan itu hanyalah jejak masa lalu. Ketika titisan wangi hadir sebagai pembawa pembaruan, bayangan itu muncul sebagai kenangan tentang apa yang telah terjadi, tentang luka lama yang harus dilepas, tentang kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Tetapi apakah manusia siap melepaskan masa lalunya? Itulah pertanyaannya. Satu hal yang pasti, jika wangi itu muncul tanpa bayangan, maka itu bukan titisan wangi yang asli. Begitu kata penjaga naskah tua. Tapi apakah ini petunjuk atau sekadar teka-teki yang sengaja diciptakan agar kisah ini tetap hidup sepanjang zaman? Pada akhirnya, bayangan itu tetap menjadi misteri seperti wanginya. Ia ada, tetapi tidak terlihat. Ia terasa, tetapi tidak dapat disentuh. Ia mengikuti, tetapi tidak pernah diketahui kapan berhenti. Dan masyarakat pun bertanya-tanya hingga kini, apakah bayangan itu pelindung? Ataukah ia peringatan terakhir sebelum dunia memasuki babak baru yang tak terbayangkan? Pada suatu masa yang digambarkan dalam naskah tua, disebutkan bahwa ada malam-malam tertentu ketika angin membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Bukan suara, bukan cahaya, bukan pula firasat buruk, melainkan sentuhan wangi yang begitu halus, seolah-olah angin sedang membawa pesan dari tempat yang jauh. Namun pesan macam apa yang dibawa angin itu, hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang percaya bahwa ketika angin mulai membawa wangi itu, dunia sedang berada di ambang perubahan. Tetapi apakah perubahan itu baik atau buruk? Tidak ada yang tahu. Ramalan ini tidak pernah memberi jawaban pasti, hanya meninggalkan ruang bagi ketakutan dan harapan untuk menari bersama dalam benak manusia. Ada yang mengatakan bahwa saat angin menjadi pembawa wangi, ia sedang menguji manusia. Apakah mereka cukup peka untuk mengenalinya? Apakah mereka cukup bijaksana untuk tidak panik? Atau justru angin itu hanya sekadar fenomena alam, dan manusia terlalu berlebihan dalam menafsirkan tanda-tandanya? Konon, pada masa tertentu beberapa orang merasakan kulit mereka merinding meski udara tidak dingin. Mereka merasa seperti diawasi, tetapi tidak dengan rasa takut, lebih seperti ada sesuatu yang sedang mengukur keberanian hati mereka. Apakah ini efek dari titisan wangi?
Ataukah semata-mata perasaan yang muncul dari kisah turun-temurun? Catatan tua menggambarkan angin pembawa wangi sebagai sesuatu yang bergerak, melewati pintu-pintu yang tidak terlihat manusia. Sebuah ungkapan yang selalu membuat para penafsir bingung. Apa maksudnya? Apakah itu pertanda bahwa kekuatan ini tidak mengikuti hukum dunia seperti manusia? Atau hanya metafora untuk menggambarkan bahwa perubahan besar tidak datang lewat jalan yang biasa? Beberapa ahli ramalan pernah berkata bahwa ketika angin itu datang, ia tidak menyentuh benda-benda keras. Ia tidak menggoyangkan daun, tidak menggerakkan tirai, tidak membuat suara. Yang disentuhnya hanyalah jiwa manusia. Sebuah sentuhan lembut yang menimbulkan pertanyaan dalam batin. Ada apa yang sedang bergerak? Apa yang sedang datang? Siapa yang sedang bangkit? Tetapi benarkah demikian? Atau orang-orang itu hanya merasakan apa yang ingin mereka percayai? Yang membuat semuanya semakin membingungkan. Ramalan lain menyebutkan bahwa wangi itu tidak pernah muncul dua kali dengan cara yang sama. Kadang ia hadir sebagai keheningan yang menenangkan. Kadang sebagai firasat yang membuat dada sesak tanpa sebab. Kadang sebagai cahaya lembut yang terlihat hanya sekejap di sudut mata. Dan kadang tidak muncul sama sekali meskipun tandanya seharusnya sudah dekat. Jika demikian, bagaimana mungkin manusia dapat mengenalinya? Bagaimana mereka tahu bahwa itu bukan sekadar permainan pikiran? Sebagian masyarakat dahulu percaya bahwa angin pembawa wangi adalah cara alam memastikan bahwa manusia masih memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu di luar logika. Mereka berkata, jika kau kehilangan kemampuan merasakan, maka wangi itu akan lewat di sampingmu tanpa kau tahu. Namun ada pula yang berpikiran sebaliknya, bahwa angin itu adalah peringatan halus, tanda bahwa dunia lama sedang bergerak menuju pintu penutupnya. Bukan kejatuhan, tetapi penutupan. Bukan kehancuran, tetapi peralihan menuju sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dalam salah satu lembar naskah paling tua, tercatat kalimat yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Ketika wangi menyentuh angin, maka sesuatu yang tersembunyi akan memutuskan untuk tidak bersembunyi. Namun apa yang dimaksud? Sesuatu itu? Kebenaran? Rahasia? Atau sosok yang selama ini ditunggu-tunggu? Hingga kini, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban pasti. Dan mungkin, memang begitulah sifat ramalan, diciptakan bukan untuk menjawab, tetapi untuk membuat manusia terus bertanya. Dalam catatan yang paling jarang dibaca, karena ditulis dalam bahasa yang hampir dilupakan, terdapat sebuah bagian yang membahas tentang mereka yang dipanggil oleh wangi. Bukan dipilih, bukan ditunjuk, tetapi dipanggil. Sebuah kata yang menimbulkan lebih banyak misteri daripada jawaban. Sebab bagaimana cara wangi memanggil seseorang? Dan mengapa hanya beberapa yang dapat merasakannya? Konon, ketika titisan wangi mulai menampakkan pertanda, ada sekelompok kecil manusia yang tiba-tiba merasakan getaran halus di dalam hati mereka. Getaran itu bukan suara, bukan firasat buruk, dan bukan pula ilham. Ia lebih seperti panggilan yang menggema di dalam dada, pelan, tetapi tidak bisa diabaikan. Namun apakah panggilan itu benar-benar berasal dari kekuatan besar? Ataukah sekadar bisikan dari kerinduan mereka sendiri pada sesuatu yang lebih tinggi? Naskah itu menyebut mereka sebagai penjaga tanpa nama. Bukan karena mereka memiliki tugas khusus, tetapi karena mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka sedang dijaga dan diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa di antara mereka mungkin hanyalah petani biasa, pedagang, pengembara, atau orang-orang yang hidup jauh dari keramaian. Tapi mengapa justru mereka yang merasakan panggilan itu? Apa istimewanya mereka? Ataukah mereka tidak istimewa sama sekali? Dan panggilan itu hanya ilusi? Sebagian penafsir percaya bahwa panggilan itu hanya akan datang kepada orang-orang yang hatinya tidak lagi mengejar dunia. Mereka yang berjalan tanpa ambisi besar, tanpa keinginan untuk dipuji, tanpa niat untuk menguasai. Tetapi bukankah itu terdengar terlalu ideal? Dan bukankah hampir setiap manusia merasa dirinya cukup rendah hati? Ada pula yang berkata bahwa panggilan itu justru diberikan kepada orang-orang yang pernah tersesat. Mereka yang jatuh, gagal, dikhianati, atau direndahkan. Seakan wangi itu mencari mereka yang pernah patah,
untuk mengajarkan arti bangkit. Namun apakah ini petunjuk nyata? Atau sekadar cara bagi manusia untuk menenangkan luka mereka sendiri? Yang lebih aneh, beberapa catatan menyebut bahwa orang-orang yang dipanggil itu tidak saling mengenal, tidak saling bertemu, dan bahkan tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka hanya menjalani kehidupan seperti biasa. Namun diam-diam, dalam diri mereka muncul perubahan kecil, keberanian yang dulu tak ada, ketenangan dalam menghadapi masalah, atau perasaan bahwa mereka sedang berjalan menuju sesuatu yang belum mereka pahami. Tetapi bagaimana membedakan panggilan itu dari sekadar perubahan pribadi? Bagaimana mengetahui apakah itu tanda ramalan, atau hanya proses alami kehidupan? Dalam paragraf lain yang lebih kelam, disebut bahwa mereka yang dipanggil oleh wangi akan diuji terlebih dahulu. Ujian itu tidak berbentuk bencana besar, tetapi sesuatu yang justru terlihat sepele: kesabaran, kejujuran, keteguhan, ketulusan. Namun bukankah setiap orang di dunia diuji dengan hal itu? Jika semua mengalami hal yang sama, bagaimana cara mengetahui siapa yang benar-benar dipanggil? Lebih membingungkan lagi, naskah itu menuliskan bahwa orang-orang ini tidak selalu menyambut panggilan tersebut. Ada yang menolak, ada yang takut, ada yang bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Dan ketika panggilan itu diabaikan, wangi itu menghilang seperti embun yang tersapu matahari pagi. Menghilang tanpa suara, tanpa bekas, tanpa peringatan kedua. Lalu bagaimana dengan mereka yang menyambut panggilan itu? Apakah mereka akan menjadi pengikut titisan wangi? Ataukah justru titisan wangilah yang akan berjalan mengikuti keteguhan hati mereka? Tidak ada jawaban pasti. Ramalan itu tidak memberikan arahan jelas, seolah-olah sengaja membiarkan manusia menebak-nebak tanpa ujung. Pada bagian terakhir catatan itu terdapat kalimat yang selalu membuat orang berpikir panjang. Yang dipanggil bukan untuk menjadi besar, tetapi untuk menjadi sadar. Apa arti kesadaran itu? Kesadaran akan apa? Diri, dunia, atau tentang perubahan besar yang disinyalir akan datang? Hingga kini, tidak ada penjelasan yang memuaskan. Seperti biasa, ramalan hanya memberi bayangan, bukan kepastian. Dalam halaman terakhir naskah yang paling tua, halaman yang sudah rapuh, nyaris hancur, dan tintanya mulai memudar, terdapat sebuah bagian yang berbicara tentang gerbang. Bukan gerbang batu, bukan gerbang kerajaan, tetapi gerbang yang tidak berdiri di dunia yang bisa disentuh manusia. Sebuah gerbang yang hanya dapat dibuka oleh sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang disebut sebagai titisan wangi. Namun apa sebenarnya gerbang itu? Apakah ia simbol perubahan zaman? Apakah ia pertanda bencana? Atau justru jalan menuju kelahiran era baru yang selama ini hanya disebut-sebut dengan samar? Tidak ada penjelasan yang pasti. Naskah itu hanya memberikan petunjuk yang semakin membuat kepala manusia berputar. Gerbang itu tidak akan terbuka oleh kekuatan, tidak tertembus oleh ilmu, dan tidak tersentuh oleh tangan siapapun. Ia hanya merespons wangi. Wangi. Wangi apa? Wangi siapa? Inilah teka-teki yang membuat para penafsir ramalan terus berdebat selama berabad-abad. Ada yang percaya bahwa gerbang itu adalah pintu menuju kesadaran baru bagi manusia. Sebuah masa ketika kebohongan tidak lagi dapat disembunyikan, dan kebenaran tidak lagi dapat diputarbalikan. Namun bukankah setiap generasi selalu merasa berada di ambang kebenaran baru? Lalu bagaimana membedakannya dari masa biasa? Sebagian penafsir lebih skeptis. Mereka mengatakan bahwa gerbang itu hanyalah metafora untuk perubahan yang diciptakan manusia sendiri. Ketika manusia cukup bersatu, cukup bijaksana, cukup sadar, maka gerbang itulah yang terbuka. Namun jika demikian, mengapa naskah itu selalu menekankan titisan wangi sebagai kuncinya? Mengapa bukan manusia secara keseluruhan? Lalu ada teori yang paling misterius, bahwa gerbang itu bukan pintu masuk, melainkan pintu bangkitnya sesuatu. Sesuatu yang selama ini tertidur. Sesuatu yang tidak boleh dibangunkan sebelum waktunya. Tetapi apakah itu kekuatan kebaikan? Atau sesuatu yang justru membuat dunia harus berhati-hati? Mereka yang percaya teori ini berkata bahwa wangi adalah kode, sinyal, atau denyut tertentu yang dapat membangunkan sesuatu di balik gerbang itu.
Tetapi jika benar demikian, bukankah itu terlalu berbahaya? Kenapa kekuatan sebesar itu diserahkan pada sesuatu yang wujudnya bahkan tidak jelas? Dalam naskah itu, terdapat satu kalimat yang paling sering dikutip, namun paling sulit dimengerti. Jika wangi itu melewati dunia tanpa membuka gerbang, maka dunia akan mencari wanginya sendiri. Apa maksudnya? Apakah manusia akan mencoba menciptakan kekuatan itu secara paksa? Apakah ini peringatan agar manusia tidak mencoba bermain dengan hal-hal yang tidak dipahami? Atau ini hanyalah kalimat puitis tanpa makna yang jelas? Tidak ada yang tahu. Tertulis pula bahwa gerbang itu tidak akan terbuka sebelum bayangan terakhir pergi. Namun tidak dijelaskan bayangan apa. Apakah itu bayangan dari masa lalu? Ataukah bayangan dari manusia itu sendiri, berupa ketakutan, ego, kesombongan, dan ambisi yang belum ditinggalkan? Jika demikian, mungkinkah gerbang itu tidak akan pernah terbuka? Ataukah ia sebenarnya sudah terbuka tanpa kita sadari? Ramalan itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Ketika wangi menyatu dengan angin, ketika hati-hati mendengar panggilan, dan ketika dunia menahan napas, apakah gerbang itu akan terbuka, atau tetap menjadi rahasia sampai akhir zaman? Dan disinilah ramalan ini berhenti, bukan dengan kepastian, tetapi dengan keraguan yang menggantung seperti awan sebelum hujan turun. Apakah titisan wangi benar-benar kekuatan yang akan mengubah Nusantara? Ataukah ia hanya legenda yang diciptakan untuk mengingatkan manusia bahwa masa depan selalu penuh tanda tanya? Tidak ada jawaban. Mungkin memang tidak seharusnya ada. Karena seperti semua ramalan kuno, yang terpenting bukan apakah ia terjadi, tetapi apakah manusia mengambil pelajaran dari bayangannya.